Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya semangat persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan tetap menyala. Dan kiranya ibadah ini semakin mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan siapkan. Pemberita firman dalam ibadah keluarga malam hari ini, Rabu tanggal 6 Oktober 2021, adalah Penatua Bapak Demak Tampu Bolon. Mari berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 19 bait 1, Tuhanku Yesus. Anak-anak yang kekasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci dan memohon kiranya Tuhan berkenan menyertai ibadah keluarga malam ini dari awal sampai akhir. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu supaya persekutuan ini berada dalam kasih Allah dan berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Tiba judul seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Letih lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 bait 1, suaramu kudengar. Supaya aku di Golgota
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, maha suci dan maha kudus, dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai 12 malam hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan kami sampaikan Bapa, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Siapkan hati kami dan diamkan segala suara yang dapat mengganggu kami, sehingga kami semua umat-Mu dapat mengikuti ibadah ini dan menerima, memahami, terutama ya Bapa, melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber hidup kami. Amin. Umat Tuhan, pembacaan firman dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai 12 malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Bagi yang memungkinkan berdiri, marilah kita berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Kisah Para Rasul 23 ayat 11 yang menyatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Sekali lagi saya baca. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Umat silakan duduk. Salam dan selamat malam Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang mengikuti ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 12 melalui live recording yang berbahagia dimanapun berada. Puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh agung dan kudus tiada bandingannya. Sungguh suatu anugerah dan kebanggaan tersendiri bagi saya dapat menyampaikan pemberitaan firman pada ibadah keluarga malam ini. Semoga Bapak Ibu Saudara dan adik-adik dan semua keluarga dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saya sebagai pelayan firman pada malam ini adalah Penatua Demak Tampu Bolon dari sektor 3. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulai renungan ini, saya ingin lebih dulu bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu Saudara adik-adik
pernah mengalami kesulitan atau kesesakan atau kesusahan atau pergumulan dalam menjalani kehidupan ini? Apakah yang Anda lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan tersebut? Jawaban pertanyaan ini pastilah berbeda-beda. Namun, yang pasti semua orang, tidak ada pengecualian. Semua orang mempunyai kesulitannya sendiri-sendiri. Serta masing-masing punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Kita semua, baik sebagai anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua atau orang dewasa maupun lanjut usia, mempunyai kesulitan dan persoalan masing-masing. Dalam Alkitab, sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2, yang menyatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Beratnya penderitaan dan pergumulan yang dialami seseorang itu adalah penyebab iman seseorang itu menjadi lemah, yang menyebabkan tidak mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menjalani hari-hari berikutnya atau hari-hari depannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian yang berbahagia, demikianlah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya. Sebelumnya ia bernama Saulus, seorang Farisi dan sangat berpegang pada hukum Taurat agama Yahudi. Dan pekerjaannya menyiksa dan membunuh orang-orang Kristen. Bayangkan itu Bapak, Ibu. Saulus sebelumnya adalah yang sangat membenci orang-orang Kristen. Pada mulanya Paulus seorang penganiaya murid-murid Yesus. Namun sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus di jalan menuju kota Damsyik, ia bertobat dan berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus dan menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil. Dalam perjalanannya memberitakan Injil di beberapa kota, di beberapa daerah, Paulus dan juga teman-teman sepelayanannya mengalami sangat banyak pencobaan dan pergumulan atau kesulitan atau penderitaan. Namun semua itu dapat dilalui dengan perjuangan dan kekuatan iman kepada Tuhan. Setelah perjalanannya di Tirus dan Kaisarea, Paulus kembali ke Yerusalem. Ketika tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut Paulus dengan suka hati. Ya, itu di Kisah Para Rasul 21 ayat 17 dikatakan. Namun, setelah beberapa hari di Yerusalem, Paulus masuk ke Bait Allah. Nah, orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam Bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Bahkan mereka memukuli Paulus. Paulus sungguh menerima penolakan yang begitu besar dari orang Yahudi yang resah terhadap pengajaran Paulus tentang Kristus. Dengan geram mereka mengatakan bahwa orang seperti ini sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Mereka mengancam seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita enyahkan saja orang ini dari muka bumi ini. Untungnya kepala pasukan atau prajurit atau bersama dengan perwira datang mendapatkan orang banyak tersebut.
Berhentilah mereka memukuli Paulus. Paulus akhirnya dibawa ke markas dan dia diperiksa dan kemudian dihadapkan kepada mahkamah agama. Pada waktu dihadapkan kepada mahkamah agama, Paulus membela diri dan berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang untuk menampar mulut Paulus. Karena Paulus juga tahu bahwa anggota mahkamah agama termasuk golongan orang Saduki dan orang Farisi, ia berkata lagi, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku berharap akan kebangkitan orang mati." Sehingga timbullah perpecahan di antara mereka. Dan untuk menjaga sesuatu terjadi terhadap Paulus, kepala pasukan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan dibawa ke markas. Betapa hebatnya tekanan yang dialami oleh Paulus. Apabila dilihat dari segi kemanusiaan, pikiran kita ini, pasti Paulus sudah tidak kuat lagi untuk melangkah memberitakan Injil. Akan tetapi Tuhan meyakinkan Paulus bahwa dia akan terus melangkah memberitakan Injil, bahkan sampai ke Roma. Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menjadi pusat pemberitaan Paulus diyakini akan melindungi dan menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudara serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita malam ini dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11, dijelaskan bahwa Tuhan tahu kondisi Paulus yang berada dalam pergumulan yang melemahkan tubuh dan meresahkan hatinya dan pikirannya. Dalam situasi demikian, Paulus membutuhkan seorang pendamping yang menghibur dan menguatkannya. Itulah selanjutnya pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku dari Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Tuhan tidak menunggu dan menunda waktu untuk segera menolong dan menguatkan dan menghibur Paulus. Bahkan Tuhan menyiapkan Paulus untuk melakukan tugas besar selanjutnya. Jadi, kalaupun Paulus menderita atau mengalami pencobaan yang begitu hebat, Tuhan sendiri meyakinkan dan menolong Paulus. Bahkan dikatakan itu akan mengutus Paulus untuk bersaksi di Roma. Bahkan dikatakan sampai ke ujung dunia. Dan dalam hal ini Paulus yakin bahwa Tuhan yang mengutusnya pasti telah menyiapkan segala sesuatu baginya untuk melakukan tugas tersebut. Nah, dalam pembacaan selanjutnya atau berikutnya dalam Kisah Para Rasul berikutnya, walaupun dengan perjalanan yang cukup berliku-liku dan dengan berbagai kesulitan dan penderitaan yang dihadapi Paulus, dalam perjalanannya ke Roma, bahkan waktu itu masih berstatus sebagai tahanan, akhirnya Paulus sampai juga di Roma dan memberitakan Injil di sana. Bapak Ibu,
saudara dan adik-adik sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia, yang menghadapi berbagai macam persoalan, kesulitan, pergumulan, penderitaan. Nah, saat ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga sedang mengalami berbagai pergumulan, persoalan, atau penderitaan. Nah, diantaranya adalah sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 sejak Februari 2020 ya, bukan 2021. Sudah hampir 2 tahun. Yang mengakibatkan kita mengalami ketakutan. Dan juga berdampak ke berbagai bidang, di bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Yang mengakibatkan juga banyak penderitaan, bahkan sampai kematian akibat COVID-19. Dan COVID-19 ini juga membuat kita mengalami perubahan-perubahan yang cukup drastis dan juga perubahan-perubahan perilaku kita. Sampai-sampai beribadah pun kita ada perubahan. Itulah salah satu contoh pergumulan kita. Berikutnya, kita juga sering mendengar dan mendapatkan berita atau informasi dari media, baik media tulis ataupun media sosial lainnya, yaitu merebaknya peredaran narkoba di mana-mana. Sudah sampai ke daerah-daerah terpencil, sampai di desa-desa. Sungguh sangat mengerikan ya. Seterusnya, kita juga mengalami perkembangan teknologi dan media sosial yang canggih saat ini dan maju, serta sungguh besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Namun, kita juga dihadapkan pula kepada dampak negatif yang ditimbulkannya. Baik itu mengenai konten, isi, serta begitu mudah masuknya berita hoax. Ya, berita yang tidak benar atau mungkin malah memfitnah dan sebagainya. Ataupun mungkin film atau gambar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang membuat kita was-was. Terutama kepada anak-anak yang begitu cepat sekarang ini mengadaptasi perkembangan teknologi tersebut. Di lain pihak, generasi tua atau orang tua atau para lansia ya harus diakui bahwa banyak yang ketinggalan zaman. Sehingga kadang-kadang sudah tidak mengendalikan lagi. Tidak bisa mengendalikan karena lebih pintar anak-anak itu daripada orang tuanya. Untuk menggunakan teknologi informasi sekarang ini yang berkembang. Saya rasa kita semua bisa merasakan itu dalam penggunaan handphone. Ya. Itu anak-anak, bahkan orang tua itu lebih banyak bertanya kepada anaknya. Baik anak-anak yang masih kecil, apalagi yang sudah ya remaja atau pemuda-pemudi. Sehingga ini menimbulkan tentunya kesenjangan antara anak dan orang tua. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan pergumulan lainnya yang sedang kita hadapi saat ini. Seperti bencana alam dan juga hal-hal lain mungkin yang berkembang di masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik, untuk menghadapi persoalan atau pergumulan atau kesulitan tersebut, apa yang dapat kita perbuat? Melalui pembacaan firman malam ini kepada kita disampaikan pesan agar kita menguatkan hati dan iman yang memberi kekuatan bagi kita. Sekali lagi melalui pembacaan firman pada malam ini kepada kita dipesan agar menguatkan hati dan iman yang memberi kekuatan bagi kita.
kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, menguatkan dan menolong kita untuk menghadapi semua persoalan, pergumulan atau penderitaan kita masing-masing. Untuk itu yang harus kita perbuat adalah berdoa dan menyerahkan seluruh persoalan tersebut atau pergumulan tersebut kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Penolong kita, agar kita diberi hikmat dan kekuatan serta dimampukan untuk menghadapi dan menyelesaikan. Kita harus saling tolong-menolong dan saling mengasihi satu sama lain. Hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada dan dalam kondisi serta posisi apapun. Kita bisa berperan untuk menjadi Kristus. Tidak dalam tingkatan umpamanya harus orang kaya atau harus orang pejabat atau yang pandang, tidak. Semua orang sama mempunyai kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara dan adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman pada malam ini, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Pelajaran berharga sekali. Di antaranya adalah yang pertama, dalam perjalanan hidup kita ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Baik pada saat kita sedang merasa kecewa atau putus asa, menghadapi berbagai pergumulan atau kesusahan hidup yang datang silih berganti, maupun pada saat kita dalam keadaan suka atau senang. Ingatlah bahwa Tuhan pasti beserta kita, menguatkan kita, dan juga menghibur, serta mengingatkan kita. Kedua, pergumulan dan tantangan tidak boleh menurutkan atau melenapkan semangat keberanian kita untuk terus menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun dan dalam posisi apapun. Sebab Tuhan pasti memampukan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Jadi jangan sampai surut semangat kita, sebesar apapun tantangan yang ada. Yang ketiga, kita harus siap melakukan tugas besar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi kita. Sebab tidak ada pergumulan atau penderitaan apapun yang terjadi yang dapat menggagalkan tujuan dan rencana Tuhan. Ini kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 11 yang menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada modal kita sebenarnya. Kita harus yakin itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, jangan takut. Dan mari kuatkan hati kita untuk menghadapi persoalan dan pergumulan apapun dalam kehidupan kita berikutnya. Karena Tuhan pasti menolong kita. Dan sebaliknya harus diingat. Biasanya kita kalau susah baru ingat. Tapi kalau kita dalam kondisi kegembiraan, jangan lupa bahwa semuanya adalah berasal dari Tuhan.
Termasuk juga kalau kita dalam keadaan susah pun itu juga diketahui oleh Tuhan. Bersiaplah untuk melakukan tugas besar yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk berkarya, untuk melakukan atau menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada dalam posisi apapun. Jadi kalau tadi di atas kita yakin dan percaya bahwa dalam perjalanan kita harus percaya kepada Tuhan, kemudian tidak boleh surut semangatnya. Nah, yang ketiga inilah yang kita harus bersiap-siap melakukan tugas besar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang disampaikan kepada kita malam ini. Tugas besar apa? Masing-masing nanti akan Tuhan berikan tugas besar bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita minta tolong kepada Tuhan. Kita berdoa dengan setulus hati, jangan bimbang dan ragu, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan pengharapan. Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita untuk menghadapi, menyelesaikan, dan juga menghadapi dan menyelesaikan semua persoalan maupun tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita saat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebagai jawaban umat atas pemberitaan firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 dan 3, Keluarga dari Kaum. Umat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Dengan kerendahan hati kita berdoa syafaat dengan setulus hati yang akan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan segala isinya, Bapa yang maha mulia dan maha kudus, dengan kerendahan hati, dengan tulus dan dengan sukacita,
kami datang sujud di kaki-Mu ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dan kudus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul atau mengikuti ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 GPIB Pelita malam ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sebagaimana bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui pemberitaan firman malam ini, kepada kami diingatkan agar kami jangan takut dan menguatkan hati dan iman untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kami berikutnya. Baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kepada kami juga diingatkan pula Bapa, agar bersiap mendapatkan tugas yang besar yang akan diberikan oleh Bapa kepada kami. Mampukan kami semua Bapa, agar kami mengerti dan memahami, dan terutama melaksanakan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami agar kami selalu mentaati perintah-perintah, taat dan setia, serta melaksanakan firman-Mu dengan sepenuh hati. Jadikan firman-Mu itu Bapa menjadi pedoman dan suluh atau tongkat dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal dan abadi selama-lamanya. Pada saat yang berbahagia ini Bapa, kami menyampaikan permohonan kami dengan setulus hati, melalui doa syafaat kami, dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan dan iman percaya kami, bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami ini. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua pimpinan GPIB yang akan mengadakan persidangan sinode GPIB pada tanggal 26 sampai 30 Oktober yang akan datang. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberikan hikmat serta kemampuan kepada semua pimpinan GPIB agar terlaksananya persidangan tersebut dengan baik dan berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk KMJ kami, Pendeta Ibu Ellen Irma Poli Itamunu, para pendeta domisili, para anggota PHMJ, diaken dan penatua, pemandu musik, pemandu lagu, petugas MMS, pegawai, serta petugas COVID, atau petugas lainnya yang memberikan pelayanan kepada umat-Mu di GPIB Pelita Lubang Buaya ini Bapak. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan, serta damai sejahtera-Mu agar mereka semua dapat menjalankan tugas kewajibannya masing-masing dengan tulus, seturut dengan kehendak-Mu. Berikan tambahan berkat-Mu yang melimpah bagi mereka dan juga bagi keluarga mereka masing-masing. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan semua umat-Mu, khususnya umat GPIB Pelita Jakarta dari sektor 1 sampai dengan 12, agar kiranya Tuhan yang menuntun, membimbing dan memberkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami berikutnya Bapa. Berikan kami berkat-Mu yang melimpah dan perlindungan-Mu. Mampukan kami untuk selalu berserah dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Bapa, bagi anak-anak kami yang masih kecil atau sudah sekolah atau kuliah, beri mereka kesehatan dan kepintaran serta hikmat dan pengertian, sehingga mereka dapat berkembang dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sukses. Demikian juga Bapak bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kami mohon berilah ke mereka kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan pekerjaan.
Sedangkan bagi mereka yang sudah bekerja atau mempunyai usaha, berikan kesuksesan dan peningkatan karir, serta berikan rezeki yang melimpah juga dalam pekerjaan dan usaha mereka. Bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh atau keturunan Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, beri mereka berkat-Mu, agar mereka dapat segera memperoleh jodoh dan keturunan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Bapa, bagi mereka yang berulang tahun atau ulang tahun perkawinan, berilah panjang umur dan kebahagiaan, serta damai sejahtera-Mu bagi mereka, agar mereka dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Bapa yang maha baik dan maha pemurah, sungguh lama ya Bapa kami menghadapi pandemi virus corona COVID-19 yang merebak di seluruh dunia dan juga negara kami. Cukup banyak penderitaan yang kami alami dan dialami oleh bangsa kami dan umat-Mu akibat dampak pandemi COVID-19 ini Bapa. Bahkan cukup banyak umat-Mu yang meninggal. Kami tidak memahami mengapa harus terjadi ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah seturut dengan rancangan dan rencana-Mu serta kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Bapa, kami juga berdoa dengan setulus hati agar bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, tolong mampukan dan kuatkan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat mengatasi segala masalah mereka yang hadapi. Kami mohon pertolongan dan kasih sayang-Mu, agar bagi mereka yang sedang sakit ya Bapa, baik karena COVID-19 maupun karena penyakit lainnya, baik yang dirawat atau isoman di rumah ataupun yang ada di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Di antaranya jemaat kami di GPIB Pelita Bapak, yaitu Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Salamun, Ibu Ilse Sadino, Bapak Dima, Ibu Susana Lai, Oma Sama Samson, Ibu Lisa Betrik Lonto, Bapak Herke Sigarlaki, Saudari Rita Sugiarto, Ibu Betty Pandu, keluarga Manar Sitorus, Bapak Jemat Kusa, Ibu Elizabeth Papilaya S, maupun umat-Mu yang lainnya Bapak, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Jamah, kuatkan dan sembuhkan, pulihkan mereka Bapak. Berkati dan lindungi para dokter, para medis, perawat, petugas, dan semua perangkat yang terlibat, agar mereka juga dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bapak, bagi mereka yang berduka, kami juga berdoa. Kuatkan dan hiburkanlah mereka Bapak. Sedangkan bagi jemaat kami Bapak yang sedang mengalami pergumulan atau kesulitan dalam kehidupannya, berikanlah jalan keluar dan tolong mereka Bapak. Bantu mereka Bapak. Berikan jalan keluar. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di negeri tercinta ini Bapak. Mulai dari Presiden dan semua aparat yang berada di paling garda paling depan, seperti RT, RW, para anggota legislatif, anggota yudikatif, serta semua pejabat dan staf lembaga pemerintahan. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga mereka dapat berhasil mengemban kewajiban dan tugasnya dengan baik. Demikian juga Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon pertolongan dan kasih-Mu. Berkatilah mereka juga Bapak. Bapak yang penuh berkat dan pengasihan, masih banyak permohonan dan doa yang ingin kami sampaikan Bapak kepadamu. Dan kami percaya Tuhan mengetahui dan mendengar setiap pergumulan kami masing-masing. Oleh karena itu Bapak, berikanlah yang terbaik bagi kami. Biarlah setiap doa kami masing-masing dapat terjadi dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami masing-masing.
Namun demikian Bapa, kehendak-Mu sajalah yang terjadi bagi kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita. Oleh karenanya, kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu PKJ 1646 bait 1, Bawa Persembahan. Dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami. Ajarlah kami untuk juga menjadi berkat bagi sekitar kami, khususnya bagi gereja-Mu. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta jemaat Pelita Rabu tanggal 6 Oktober 2021.
Demikian warta jemaat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kuatkanlah imanmu dalam menghadapi hari-hari depan. Senantiasa berdoa agar hati kita dipenuhi damai dan sukacita. Karena Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan besar untuk kita kerjakan. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami yang bertugas dalam pelaksanaan ibadah keluarga malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak yang telah mengambil bagian dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.